Selamat siang semuanya, semoga sehat selalu. Presentasi kali ini akan menjelaskan tentang efek kepuasan pariwisata terhadap citra negara secara umum, citra destinasi dan niat pasca kunjungan dari sebuah jurnal yang disusun oleh Alessandro Denisco, Giada Mainolfi, Vittoria Mariano, dan Maria Rosaria Napolitano. Tak kenal maka tak sayang. Tapi walaupun udah kenal tapi nggak disayang juga. Perkenalkan, nama saya Robertus Bellarminus Jubilium Gesiseta. Semester lalu saya ada di kelas B. Saya NIM 152190062 dan ini ada foto saya, jadi nanti kalau kalian ketemu sama orang yang bentukannya kayak gini, nah itu berarti saya. Panggil saja saya Billy. Apa yang akan disampaikan pada presentasi ini? Jadi nanti akan ada 4 pokok pembahasan yang akan coba saya sampaikan di presentasi ini. Yang pertama tentang alasan melakukan penelitian. Jadi nanti akan dijelaskan kenapa Alessandro Denisco CS tadi melakukan penelitian ini. Apa sih teori-teori yang mendasarkan penelitian ini? Dan juga apa sih tujuan dari penelitian ini? Nanti akan dijelaskan di pokok pembahasan yang pertama ini. Yang pertama nanti maksud saya. Lalu yang kedua tentang latar belakang teori dan hipotesis. Jadi nanti akan ada 11 hipotesis yang diusulkan oleh penyusun, yang itu juga didasari dengan beberapa teori. Lalu ada tentang metodologi dan hasil. Di pokok pembahasan ketiga ini akan dijelaskan bagaimana peneliti melakukan penelitian ini. Dengan cara apa saja, dengan respondennya siapa saja, dan juga nanti pada akhir pokok ketiga ini akan ada hasil tentang penelitian ini, sehingga dapat diketahui apakah hipotesis yang sudah diusulkan itu benar atau tidak. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi nanti keseluruhan dari penelitian ini akan disampaikan di pokok bahasan kesimpulan, sehingga dapat diketahui apa sih manfaatnya penelitian ini bagi pihak-pihak terkait nanti. Tentunya bagi pihak manajerial nanti. Oke, itu adalah 4 pokok bahasan yang akan disampaikan di presentasi ini, dan juga 4 bahasan yang mewakili materi atau pokok tentang penelitian ini. Alasan melakukan penelitian. Penelitian oleh Roth dan Diamantopoulos pada tahun 2009 mengatakan pengaruh citra negara terhadap perilaku konsumen diakui sebagai salah satu aliran penelitian yang paling relevan dalam literatur pemasaran internasional. Dan untuk kalian ketahui, mulai tahun 1970-an, penelitian tentang citra destinasi wisata telah menghasilkan lebih dari 200 artikel yang sudah diterbitkan. Hal ini disampaikan oleh Elliot pada tahun 2011. Dari lebih dari 200 artikel yang telah diterbitkan ini, topik yang paling banyak diteliti meliputi konseptualisasi dan pengukuran citra destinasi. Penelitian yang dilakukan oleh Eisner dan Ricci pada tahun 1993 dan Hahn pada tahun 1989. Dan juga ada penelitian tentang kebijakan manajemen
citra destinasi oleh Eisner dan Ricci pada tahun 2003. Lalu ada pembentukan citra terhadap pilihan wisatawan. Penelitian yang dilakukan oleh Baloglou dan McClary pada tahun 1999 dan penelitian yang dilakukan oleh Gardner pada tahun 1993. Dari 200 lebih artikel yang sudah diterbitkan tadi, Alessandro Denisco dan 3 orang temannya tadi menemukan meskipun penelitian tersebut sangat banyak dan juga memberikan dukungan yang dapat diandalkan untuk hubungan antara kepuasan wisata, citra destinasi, dan perilaku pasca kunjungan, ternyata ada beberapa hal yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Nah, apa itu? Hal itu menjadi alasan utama yang dapat kalian lihat di layar. Yang pertama, ternyata belum ada penelitian tentang citra destinasi sebagai anteseden kepuasan wisata, atau gampangnya seperti ini. Belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata citra destinasi itu berpengaruh sangat besar terhadap kepuasan wisata. Dan alasan yang kedua, penelitian pasca kunjungan hanya berfokus pada atribut pariwisatanya saja. Padahal citra suatu negara adalah konstruksi yang kompleks. Dari 200 lebih penelitian yang sudah diterbitkan mulai tahun 1970, Alessandro Denisco, CS, menemukan ternyata penelitian tersebut hanya berfokus pada atribut pariwisatanya saja. Padahal citra suatu negara merupakan sesuatu yang kompleks dan tidak hanya tentang pariwisatanya saja. Citra suatu negara secara umum membahas juga tentang tingkat kematangan ekonomi dan politiknya, peristiwa sejarah negara tersebut, budaya dan tradisi yang ada di negara tersebut, dan tingkat perkembangan teknologi dan industrialisasi yang ada di negara itu. Dua hal ini merupakan alasan utama kenapa penelitian ini dilakukan oleh Alessandro Denisco dan 3 temannya tadi. Selanjutnya kita akan mengetahui dan membahas tentang tujuan penelitian. Jadi, melalui 2 alasan itu, Alessandro Denisco, Giada Mainolfi, Vittoria Mariano, dan Maria Rosaria Napolitano melakukan penelitian ini dengan tujuan yang pertama, menyelidiki dampak kepuasan wisata pada evaluasi wisatawan terhadap komponen kognitif dan afektif tentang citra negara umum dan citra destinasi. Yang kedua, menyelidiki hubungan antara komponen kognitif dan afektif citra negara secara umum dan citra destinasi. Dan yang ketiga, menyelidiki pengaruh citra negara secara umum dan citra destinasi terhadap perilaku pasca kunjungan terhadap negara sebagai destinasi wisata dan terhadap produk di negara tersebut. Jadi, ketiga hal ini merupakan tujuan penelitian yang dilakukan oleh Alessandro Denisco dan 3 temannya. Pokok bahasan kedua, yaitu tentang latar belakang teori dan hipotesis. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memadukan isu-isu umum yang diambil dari 2 aliran penelitian yang telah dilakukan, yaitu tentang citra destinasi wisata dan citra produk negara, yang secara lebih luas membahas tentang pengaruh citra negara terhadap perilaku konsumen. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi yang berhubungan dengan
pengaruh pengalaman perjalanan pada pembentukan citra negara dan dengan hubungan antara citra negara dan perilaku pasca kunjungan. Ada 3 penelitian utama yang mendasari penelitian ini dilakukan, yaitu penelitian oleh Papadopoulos dan Hislop pada tahun 1986 yang menyatakan dalam keadaan tertentu, perjalanan internasional dapat mengarah pada sikap positif terhadap negara dan produknya. Yang kedua, penelitian oleh Birley dan Martin pada tahun 2004 yang menyatakan tingkat pengalaman wisatawan dalam perjalanan liburan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap citra kognitif dan afektif destinasi. Dan yang terakhir ada penelitian dari Helberg pada tahun 2005 yang menyatakan menemukan korelasi positif dengan perilaku konsumsi pasca kunjungan terhadap produk negara tersebut. Nah, dari 3 penelitian ini, ternyata belum ada penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki secara eksplisit bagaimana kepuasan pariwisata yang dirasakan dapat mempengaruhi evaluasi citra negara. Dan melalui beberapa teori yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dalam hal ini, penulis atau penyusun membuat 3 hipotesis yang mencakup pokok pengaruh kepuasan pariwisata terhadap evaluasi citra negara. Hipotesis yang pertama yaitu kepuasan pariwisata berpengaruh positif pada komponen kognitif suatu negara. Yang hipotesis yang kedua, kepuasan pariwisata memiliki pengaruh positif pada komponen afektif citra umum negara. Hipotesis yang ketiga, kepuasan pariwisata berpengaruh positif terhadap citra negara sebagai destinasi pariwisata. Untuk pokok pengaruh citra negara secara umum pada citra destinasi juga ada 3 hipotesis. Hipotesis yang keempat melanjutkan hipotesis dari hipotesis 1, 2, dan 3 tadi, yaitu komponen kognitif gambaran umum suatu negara yang terbentuk sebagai hasil dari pengalaman berwisata berpengaruh positif terhadap komponen afektif. Hipotesis yang kelima, komponen kognitif gambaran umum suatu negara yang terbentuk sebagai hasil pengalaman perjalanan berpengaruh positif terhadap citra negara sebagai tujuan pariwisata. Hipotesis yang keenam, komponen afektif citra negara yang terbentuk sebagai hasil pengalaman perjalanan berpengaruh positif terhadap citra negara sebagai destinasi pariwisata. Selanjutnya tentang pengaruh citra negara secara umum dan citra destinasi pada niat perilaku pasca kunjungan. Dalam hal ini ada 4 hipotesis yang dimulai dengan hipotesis 7 melanjutkan 6 hipotesis yang sudah disampaikan sebelumnya. Tapi sebelumnya, saya akan menyampaikan bahwa citra destinasi ditemukan dalam sejumlah penelitian menjadi anteseden langsung niat untuk membeli dan kemauan untuk merekomendasikan destinasi. Namun hanya sedikit penelitian yang menyelidiki apakah komponen citra negara secara umum mampu mempengaruhi pilihan wisata dan sebaliknya, apakah citra suatu negara sebagai tujuan wisata mampu mempengaruhi sikap konsumsi terhadap produk yang dibuat di negara tersebut. Hal tersebut membuat peneliti mengusulkan 4 hipotesis ini. Hipotesis yang ketujuh, komponen afektif citra negara yang terbentuk sebagai hasil pengalaman perjalanan memiliki pengaruh positif terhadap niat berkunjung lagi dan word of mouth yang positif terhadap negara singgah. Hipotesis yang kedelapan, komponen afektif citra negara yang terbentuk sebagai hasil pengalaman perjalanan berpengaruh positif terhadap niat konsumsi pasca kunjungan terhadap
produk yang dibuat di negara singgah. Hipotesis yang ke-9, citra destinasi yang terbentuk sebagai hasil pengalaman perjalanan berpengaruh positif terhadap niat berkunjung kembali dan word of mouth ya positif terhadap negara persinggahan sebagai destinasi pariwisata. Dan hipotesis yang ke-10, citra destinasi yang terbentuk sebagai hasil pengalaman perjalanan memiliki pengaruh positif terhadap niat perilaku pasca kunjungan terhadap produk yang dibuat di negara singgah. Lalu, dua hipotesis yang terakhir tentang pengaruh kepuasan wisata pada niat perilaku pasca kunjungan. Sebelumnya, kepuasan yang dirasakan telah diakui sebagai anteseden yang signifikan dari niat perilaku pasca kunjungan. Namun, hubungan antara kepuasan pariwisata dan sikap terhadap produk negara singgah ternyata belum mendapat perhatian yang sama. Hanya ada dua penelitian yang berfokus pada masalah ini secara empiris, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Holberg pada tahun 2005 dan juga penelitian yang dilakukan oleh Papadopoulos dan Hesop pada tahun 1986. Berdasarkan dua penelitian di atas, peneliti mengusulkan dua hipotesis yang melanjutkan ke 10 hipotesis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hipotesis yang ke-11, kepuasan wisata berpengaruh positif terhadap niat berkunjung kembali dan positif word of mouth terhadap negara singgah sebagai destinasi wisata. Dan yang terakhir, hipotesis ke-12, kepuasan pariwisata berpengaruh positif terhadap niat perilaku pasca kunjungan terhadap produk buatan negara singgah. Jadi teman-teman, ke-12 hipotesis ini akan diusulkan oleh peneliti dan juga akan diujikan apakah benar hipotesis ini atau ternyata ada hasil yang berbeda dari hipotesis ini di pokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang metodologi dan hasil. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu tentang metodologi dan hasil. Jadi dari 12 hipotesis tadi dijadikan sebuah kerangka penelitian dan juga hubungan hipotesis yang bisa dilihat seperti ini. Lalu metode penelitian ini untuk menguji model yang diusulkan, survei dilakukan di dua bandara internasional di Italia, yaitu di kota Napoli dan kota Roma. Pada sampel turis asing yang dicegat di area keberangkatan internasional sebelum meninggalkan Italia, wawancara dilakukan selama 3 minggu, selama bulan April hingga Mei tahun 2012. Instrumen penelitian adalah kuesioner terstruktur dan disusun dalam 3 bagian berikut. Yang pertama, pengalaman wisata, citra tempat, dan niat pasca kunjungan. Yang kedua, sikap dan keakraban terhadap produk Italia. Dan yang ketiga, informasi demografis umum. Pertama-tama, kuesioner diuji cobakan pada sampel kecil sebanyak 32 responden yang dicegat di Bandara Internasional Napoli. Dan perubahan kecil pada skala pengukuran dibuat sesuai dengan hasil. Pada akhir survei, respondennya menjadi 542 dan 542 kuesioner diberi kode untuk dianalisis datanya. Dan berikut demografi yang didapatkan dari penelitian ini, yaitu
pria sebanyak 51,2% dan perempuan sebanyak 48,8%. Untuk negara tempat tinggal turis, 8 teratas saja yang diambil, yaitu Inggris sebanyak 22,2%, Amerika Serikat sebanyak 12,8%, Perancis sebanyak 10%, Jerman sebanyak 8,4%, Spanyol sebanyak 7,8%, Rusia sebanyak 5,2%. Dan untuk usia wisatawan yang berusia kurang dari 25 sebanyak 9,3%, yang berusia 25 sampai 34 sebanyak 27,7%, 35 sampai 44 sebanyak 34,9%, berusia 45 sampai 54 sebanyak 18,1%, dan wisatawan yang berumur 55 lebih sebanyak 10%. Dan jumlah kunjungan wisatawan ke Italia. Wisatawan yang baru pertama kali mengunjungi Italia sebanyak 36,9%, yang pernah sekali di masa lalu sebanyak 26,2%, sebanyak 2 atau 3 kali di masa lalu sebanyak 18,9%, 4 atau 5 kali di masa lalu sebanyak 9,6%, dan lebih dari 5 kali di masa lalu sebanyak 8,4%. Dan ini adalah konstruksi model penelitian yang digunakan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pokok perhitungan yang masing-masing pokok ini terdapat beberapa item yang menjadi dasar perhitungan, seperti yang pertama, tourist satisfaction, ada 5 items. Lalu citra kognitif negara ada 4 item. Lalu citra afektif negara ada 4 item. Lalu citra destinasi ada 4 item. Dan niat pasca kunjungan menuju Italia sebagai tujuan pariwisata ada 2 item. Dan juga niat pasca kunjungan terhadap produk Italia ada 2 item. Dan pada akhirnya dihitung menggunakan fit statistik. Selanjutnya hasil survei. Sesuai dengan ekspektasi, estimasi, dan parameter dari analisis jalur, ternyata menunjukkan hubungan kausal yang signifikan antara komponen citra negara secara umum dan citra spesifik negara sebagai tujuan pariwisata, dengan hasil yang ditunjukkan oleh tabel 3 yang bisa kalian lihat di layar, yaitu dengan 10 hipotesis yang didukung, dan hanya ada 2 hipotesis yang tidak didukung, yaitu hipotesis ke-6 dan hipotesis ke-8, yaitu negara afektif, yaitu citra afektif negara ternyata tidak berdampak positif terhadap citra tujuan, dan citra afektif negara ternyata tidak berdampak positif terhadap niat pasca kunjungan. Untuk membeli produk Italia. Pada akhirnya kita telah sampai pada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Hasil dari survei yang telah dilakukan memberikan dukungan hampir semua hubungan yang dihipotesiskan.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa citra negara dan destinasi secara umum dapat memediasi pengaruh kepuasan pariwisata terhadap niat perilaku pasca kunjungan. Pengalaman pariwisata yang memuaskan dapat mendorong niat yang lebih positif terhadap produk yang dibuat di negara yang disinggahi. Berdasarkan penjelasan tersebut, model dan hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa implikasi teoretis dan manajerial. Pertama, ini adalah satu dari sedikit penelitian empiris yang memberikan kerangka komprehensif yang bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara kepuasan pariwisata, citra negara, dan niat pasca kunjungan. Kedua, sepengetahuan penulis, ini adalah studi pertama yang mempertimbangkan citra negara sebagai konsekuensinya daripada faktor kepuasan pariwisata. Ketiga, kerangka yang diusulkan menyelidiki peran komponen kognitif dan afektif dari citra negara umum di samping komponen spesifik dan citra tujuan. Keempat, penelitian ini adalah salah satu dari sedikit yang menguji secara empiris hubungan antara citra destinasi dan niat perilaku pasca kunjungan wisatawan internasional terhadap produk yang dibuat di negara singgah. Sementara yang paling menarik dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menguji secara empiris dan menemukan hubungan positif antara kepuasan wisata dan niat perilaku pasca kunjungan terhadap produk yang dibuat di negara persinggahan. Dari sisi manajerial, hasil dari penelitian ini mampu mengidentifikasi area kolaborasi yang berpotensi inovatif antara pemerintah nasional dan perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran terintegrasi yang bertujuan untuk menghubungkan citra negara secara umum dengan citra destinasi dan citra produk. Itu adalah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom diskusi di Spada. Dan akhir kata, apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih teman-teman, jangan lupa selalu jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan yang rajin, lindungi diri Anda dan orang-orang yang kalian sayangi. Dadah.